Ini Allah tegas sekali, ya, menegaskan sekali dalam sebuah firman-Nya, ya. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illallah. Itu dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk saling bertatap muka, ya, walaupun tidak secara langsung, ya, tidak secara langsung, ya. Pertama dan yang utama, marilah kita selalu mengaturkan salam serta sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala macam penyakit, ya. Sobat Kalbun yang dimuliakan Allah, untuk tema kali ini, ya, temanya yang akan saya sampaikan untuk hari ini yaitu mengenai sebuah kalimat yang begitu dahsyat dan sangat luar biasa, ya. Kalimat tersebut yaitu kalimat kun fayakun, ya, kalimat kun fayakun. Sebenarnya apa sih keistimewaan dari kalimat kun fayakun ini? Ya, itu yang akan kita bahas kali ini, ya. Tentunya semua tidak terlepas dari peran serta teman-teman semua, ya, sobat-sobat semua. Hari ini saya akan membedah dari inti kalimat tersebut, ya. Ini biasanya itu biasa diberikan di dalam tausiah oleh para kiai, oleh para ustadz ataupun ulama-ulama, ya, di sekitar kita biasanya menyampaikan ini, ya. Yang pertama, ya, bisa saya berikan sebuah contoh konkret dari kalimat kun fayakun yang bisa digunakan untuk pengobatan, ya. Untuk pengobatan, ya, kita bisa melihat di beberapa atau di salah satu acara televisi yang dibawakan oleh guru kita, ya, yaitu Ustadz Danu. Walaupun, ya, dibalik itu semua pasti karena ada doa-doa pengiringnya, ya, hingga membuat kalimat ini sukses, ya, untuk menyembuhkan atau mengobati dari berbagai macam penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, jika kita sudah benar-benar yakin dan percaya, maka segala hajat, ya, atau keinginan kita itu pun akan terkabul. Hal ini, ya,
kembali kita pada kalimat kun fayakun yang jadi berada di dalam keyakinan hati dan pikiran kita. Bisa juga membuat hati kita tenang jika kita selalu mengamalkan amalan kalimat kun fayakun ini. Ini bisa membuat hati dan pikiran kita tenang. Untuk selanjutnya yang ketiga, manfaat yang ketiga itu keistimewaan dari kalimat kun fayakun ini, kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kemuliaan, baik itu kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan bukan itu saja, doa yang kita panjatkan untuk kedua orang tua kita pun akan menjadi suatu pelindung atau istilahnya penghapus dosa, pengurang dosa ataupun penghapus dosa, yang insya Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang keempat, itu manfaatnya itu bisa membuat segala hal ini yang tak mungkin itu terjadi bisa jadi mungkin. Padahal dalam otak atau pikiran kita itu kemungkinan tidak ada, kemungkinan tidak ada. Artinya apa? Ini saya langsung ambil contoh saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada suatu perasaan ataupun pikiran dari seseorang yang memiliki hutang yang begitu banyak. Saya ambil contoh seperti itu. Di dalam pikiran orang tersebut itu seperti putus asa. Jelas menurut pemikiran dia itu dia tidak mungkin akan bisa membayarnya, tidak akan mungkin bisa membayarnya, hingga orang tersebut itu begitu putus asa. Di saat itulah di dalam kebimbangan dan kegalauan hatinya, tiba-tiba saja dia mengingat adanya Allah. Dia mengingat adanya Allah. Dia mengingat Allah. Allah itu ada dan Allah itu menjadi pelindungnya. Hanya karena mengingat Allah saja, dan pada saat itu, saat yang tepat dia bermunajat, alhamdulillah dan ajaib, sungguh ajaib. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha berkehendak, itu jadi membukakan jalannya. Singkat cerita ini, istrinya yang bekerja sebagai pembantu itu tiba-tiba mendapatkan hadiah yang luar biasa dari majikannya. Akhirnya hutang yang segunung, hutang yang begitu banyak itu dilunasi oleh majikan istrinya tersebut. Itulah salah satu contoh yang bisa saya gambarkan di sini. Maka jika Allah itu telah berkehendak, tidak ada lagi yang bisa menghalanginya. Dengan ucapan kun fayakun,
maka kun itu jadilah, maka akan terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah telah menegaskan ya di dalam Al-Qur'an bahwa satu-satunya zat yang bisa memunculkan akibat tanpa adanya sebab itu hanya Allah ya, hanya Allah yang bisa memunculkan akibat tanpa harus adanya sebab. Itu hanya Allah saja. Melalui firman-Nya ya, melalui firman-Nya Allah berkehendak, maka Allah mengucapkan kun, maka jadilah. Nah, hal itu terdapat di beberapa surat di dalam Al-Quran, yang utama itu di dalam surat Yasin ya, di dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Nah, ini biasa kita buat yasinan di malam Jumat biasanya. Itu selalu kita baca. Dalam surat tersebut ya, bacanya yaitu innama amruhu idza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Itu di ayat 82. Sesungguhnya ketetapan Allah ketika Dia menghendaki cukup berfirman kun, maka terjadilah. Nah, di dalam kalimat kun fayakun ini sendiri ya, sebenarnya terdapat 3 kata ya, 3 kata yang saling terhubung. Di antaranya yaitu kun, kun terjadilah, nah, jadilah, yang merupakan suatu bentuk kata perintah ya, bentuk kata perintah itu dari kata jadilah ya kan. Lalu kata selanjutnya yaitu fa. Kata fa itu mengandung arti suatu ungkapan maka. Dan yang terakhir itu adalah kata yakun. Yakun artinya maka terjadilah. Itulah dari uraian atau ungkapan dari 3 kata tersebut dijadikan satu menjadi kun fayakun. Jika Allah berkehendak terjadi, maka akan terjadilah. Sehingga jika bisa kita artikan ya, bisa kita artikan ketika Allah itu menghendaki sesuatu, Allah itu hanya cuma mengucap kun. Nah, inilah yang menjadi kunci dari kata kun fayakun. Karena ini kalimat ini hanya dimiliki oleh kekuasaan Allah saja. Manusia tidak bisa, manusia ya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal ini tanpa kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pertanyaan muncul ya, ada pertanyaan muncul. Bagaimana jika ada manusia yang menirunya?
bagaimana itu. Sikap atau kalimat tersebut jika diucapkan oleh manusia, berarti ini semacam yang sudah sering dilakukan oleh beberapa manusia ini ya. Bahkan Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang Fir'aun. Nah, ini tentang Fir'aun yang kala itu mengaku Tuhan. Ya, dia minta disembah dan dia mengklaim kalau dirinya itu Tuhan, Rob yang paling tinggi. Padahal itu semua hanya milik Allah. Dan ada banyak sekali sifat-sifat yang hanya khusus milik Allah, lalu diklaim oleh sebagian manusia bahwa dia memilikinya. Seperti halnya seseorang yang mampu atau bisa melihat hal yang gaib. Di sini Allah tegas sekali ya, menegaskan sekali dalam sebuah firman-Nya ya. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ard ghaiba illallah. Itu dalam firman-Nya. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui hal gaib kecuali Allah saja. Ya, ini terdapat ya, silakan sobat-sobat membuka Al-Quran. Ini terdapat di dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-65 ya, ayat yang ke-65. Hal tersebut yang biasa dipraktekkan ya, dan dipergunakan oleh para tukang ramal, terutama perdukunan, dan apalagi ya di zaman saat ini, di zaman ini hal gaib itu seperti dibuat mainan ya. Hal gaib itu seperti dibuat mainan. Banyak sekali dari kalangan anak-anak muda sekarang yang begitu getol untuk mempelajari ilmu-ilmu gaib ini. Kalau sudah demikian ya, padahal mereka itu sebenarnya menyadari semua itu hanyalah tipu daya setan maupun jin ya, yang mampu menguasai sifat dan sikap manusia. Karena mereka disukai dan dicintai, maka dia semakin bersemangat untuk mempengaruhi dari sifat manusia yang menginginkan ilmu gaib tersebut ya. Nah, sobat kalbun, maka dari itu marilah kita kembali dan membenahi diri kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tetap memaksakan diri untuk tetap mempercayai bahwa adanya manusia yang bisa melihat hal yang gaib,
Berarti kita sama saja kembali kepada zamannya Fir'aun, ya, pada zamannya Fir'aun. Sebab apa itu? Karena di zaman Fir'aun dia telah mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa membuat orang mati. Dia bisa kemudian memberikan kehidupan, ya. Kalau kita mau membuktikan, ya, kalau kita mau membuktikan atau menelaah hal itu jelas tidak mungkin, ya, bagi manusia, apalagi menurut surat tadi, surat An-Naml ayat 65. Sobat bisa buka nantinya, itu jelas-jelas hanya Allah yang bisa melihat hal gaib. Hal inilah, ya, hal tersebut juga telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan. Ilmuwan ini bukan dari ilmuwan kalangan Islam, bukan. Ini malah yang mempelajari Al-Quran itu kebanyakan bukan dari kalangan orang-orang Islam, tapi dia penasaran dengan isi dari Al-Quran, kemudian mereka itu seperti ingin menjelajah atau membuktikan dari isi Al-Quran, kebenaran Al-Quran tersebut, ya. Seperti dijelaskan di sini, ya, bisa saya jelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah dituliskan nanti pada suatu masa itu ada yang bakal menemukan jasadnya Fir'aun secara utuh. Nah, itu ditulis di dalam Al-Quran dan dipelajari oleh para ilmuwan. Nah, hal tersebut kemudian terbukti setelah beberapa ilmuwan yang membuktikan adanya isi Al-Quran tersebut dan melakukan riset dan penelitian, akhirnya mereka benar-benar menemukan, ya, mereka benar-benar menemukan bahwasanya Al-Quran itu benar. Mereka menemukan jasad dari Fir'aun benar-benar utuh, cuma seperti, ya, tubuhnya kurus kering. Nah, itu dibuktikan dan dipertemukan benar-benar inilah jasad dari Fir'aun seperti yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, hal ini kemudian banyak sekali, ya, sobat-sobat bisa mencari atau melihat kembali tentang penelitian itu. Di YouTube sudah banyak, ya, di YouTube banyak tersebar itu, banyak ditayangkan dan banyak yang menayangkan akan penemuan jasad Fir'aun tersebut, ya. Nah, dari beberapa gambaran yang saya sampaikan ini, ya, dari beberapa gambaran yang saya sampaikan ini, sebenarnya harapan saya, ya, semoga Sobat Kolbun itu bisa mulai menyadari bahwasanya dari kalimat kun fayakun ini, Allah lah yang maha perkasa, maha kuasa atas segala apa yang telah diciptakan oleh Allah. Yang maha kuasa dan maha perkasa itu hanya Allah atas segala ciptaannya.
Nah, dengan demikian ya, marilah kita kembali kepada kita kembali lagi kepada intinya ya, kepada hal-hal yang gaib tadi. Jika memang ada orang yang mampu untuk melihat hal yang gaib, seperti bisa melihat setan ataupun jin ataupun kuntilanak dan sebangsanya ya, sebenarnya hal itu adalah perilaku dari setan itu sendiri ya, dari perilaku gaib itu saja ya, karena sebangsa gaib pasti akan bisa melihat bangsanya sendiri ya. Jika jasad manusia ini yang sebenarnya itu tidak bisa melihat hal yang gaib, kecuali di dalam dirinya sudah ada yang gaib, yaitu setan, jin dan sebangsanya ya. Jadi mereka akan dari mata batinnya dia akan dibukakan hal itu ya. Karena sesuatu sudah berada di dalam tubuh kita, hal gaib, sesuatu gaib masuk di dalam tubuh kita, maka kita mampu untuk melihat alam mereka ya. Alam mereka bisa menunjukkan ya, entah itu bisa menunjukkan jin ataupun bisa menunjukkan setan. Ya, benar sekali itu, benar sekali. Hakikatnya ya, mereka itu dibantu oleh kekuatan jin atau pengaruh dari jin yang menjalankan sihir-sihirnya. Seperti pada zamannya Fir'aun, itu dibantu oleh ribuan tukang sihir. Kemudian kalau di daerah kita, terutama di Indonesia ini, itu sihir biasanya raja-raja, terutama raja-raja di tanah Jawa, itu biasanya melakukan ritual-ritual untuk membangkitkan energi gaib tersebut. Itu biasa dilakukan di daerah kita ini, Jawa terutama ya. Karena itulah ketika manusia itu dan jin nantinya dikumpulkan di akhirat kelak, mereka yang melakukan kerjasama antara jin dan manusia untuk melakukan sihir, jelas-jelas Allah telah mengancam akan mendapatkan hukuman. Jelas-jelas itu Allah mengancam. Itu firman Allah ya, di dalam firman Allah surat Al-An'am ya, surat Al-An'am ayat 128 ya, ayat 128. Wa yauma yashruhum jami'ah ya mahsyara jini qadis tak syartum minal insi wa qala aulia uhum minal insi robanas tamta ba'duha bi ba'din wa balagna ajalana ladi ajal
Fakota lana kola naru mas wakum. Itulah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 128. Yang artinya itu insya Allah ya, insya Allah. Ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Seperti itulah Allah dalam firman-Nya ya, yang menentukan bahwasanya jika manusia itu bekerja sama dengan jin ataupun setan, kelak di akhirat akan mendapat hukuman ya, yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya di dunia. Firman Allah selanjutnya ya, jin itu mendapatkan kenikmatan ya, berupa pengaguman dari manusia. Ya, jin mendapat pengaguman dari manusia. Sementara manusia yang bekerja sama dengan jin itu sementara di dunia mendapatkan kenikmatan berupa kemampuan ya, kemampuan sihir misalnya, kemudian kekuatan supranatural ataupun sihir ya, sihir, kemudian memiliki kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi ya, apapun yang mereka inginkan dari hal gaib tersebut, mereka akan diberikan oleh jin maupun setan, karena mereka nantinya akan bersenang-senang di akhirat ya. Ya, kembali saya mengingatkan kepada Sobat Kolbun serta kepada para pemirsa semua yang sudah menyaksikan video ini, semoga saja ya kita dijauhkan dari keinginan untuk memiliki ataupun menguasai ilmu gaib tersebut ya. Itu sungguh-sungguh kurang berguna dan kurang bermanfaat menurut saya ya. Sebab apa? Ini akan saya contohkan kembali ya. Ini sebuah kejadian nyata yang terjadi, itu sering terjadi di sekitar kita. Pastinya Sobat Kolbun ya pernah menyaksikan kejadian ini pada tetangga kita ataupun malah keluarga kita sendiri ya. Misalnya suatu kejadian terutama ketika seseorang itu sudah diambang maut yang menjemputnya ya, maut yang akan menjemputnya.
Pernahkah sobat ya menyaksikan atau melihat tetangga kita yang sudah tua, sakit-sakitan, dan tidak sembuh-sembuh? Jadi meninggal tidak, tapi cuma tidur saja di atas tempat tidur. Badannya yang tinggal kulit pembungkus tulang, ya, bagaikan ya seperti mayat hidup, ya, seperti mayat hidup. Hal ini biasanya orang tua kita dulu itu sering menggunakan atau sering meminta bantuan orang sakti atau paranormal ya untuk mengisi tubuhnya dari suatu maksud tertentu ya, entah itu dulu pengen berwibawa ataupun pengen dikasihani ya, ataupun pengen cepat mendapatkan jodoh. Itu biasanya hal-hal seperti itu dulu orang tua kita sering menggunakan hal tersebut ya. Nah, dari hal inilah yang saat ini menjadi suatu problem ya. Sebab kita tahu dan kita tidak tahu harus bagaimana mensikapi semua itu, karena sudah mewabah di sekitar kita ya, sudah mewabah ya. Hal yang sebenarnya terjadi pada tubuh si mayat hidup ini sebenarnya raganya masih berfungsi itu karena di dalamnya ada yang menghuni ya, ada yang menghuni seperti jin yang dulu dimasukkan ataupun setan yang sempat masuk di dalam tubuhnya. Nah, dari hal itu kadang kita juga menyaksikan sendiri orang yang sakit ya dan tubuhnya sudah kurus, lemah dan tak bertenaga ya, sudah tidak bergerak ibaratnya. Tapi ketika dia minta makan ya, itu luar biasa. Dikasih banyak habis, dikasih makanan yang seharusnya kalau dicerna di dalam perut sudah tidak bisa mencerna, bisa habis. Luar biasa kan itu. Nah, dari hal itulah kita bisa mencerna atau apa namanya ya, bisa membacanya bahwasanya hal itu tidak mungkin dilakukan orang yang sudah lemah, bergerak saja tidak bisa, tapi makanannya begitu makanan masuk itu luar biasa. Dan kalau dinalar ya, dinalar itu tidak masuk akal. Perut ya, organ di dalam tubuh itu sudah tidak mungkin mampu untuk mencerna makanan-makanan tersebut ya. Nah, cerita itu kita cukupkan, kita kembali lagi kepada materinya
ya, kepada materinya. Lalu bagaimana, ya, bagaimana dengan doa? Ada pertanyaan yang muncul seperti itu. Bagaimana dengan doa? Jika mendoakan orang yang sakit agar sembuh, jelas-jelas itu diperbolehkan, ya, bahkan dianjurkan. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang terpenting di dalam doa tersebut ada keikhlasan. Doa itu harus ikhlas, ya. Sehingga nantinya dengan kita ikhlas mendoakan, itu insya Allah Allah akan meridhoi. Dan dengan kalimat kun fayakunnya, insya Allah orang yang sakit yang kita doakan dengan ikhlas akan cepat sembuh. Nah, adapun bukti ikhlas, ya, bukti ikhlas ini kalau di dalam pembahasannya memang kita tidak mungkin membahasnya di sini, ya, karena bukti ikhlas itu terlalu panjang untuk dijelaskan, ya, terlalu panjang untuk dijelaskan dan dibahas di sini. Oleh sebab itu kita meringkas, ya, sedikit meringkas saja tentang keikhlasan kita jika kita mendoakan orang yang sedang sakit. Keikhlasan itu tidak boleh, namanya ikhlas, ya, namanya ikhlas itu tidak boleh ditonjol-tonjolkan atau ditunjukkan. Kalau namanya ikhlas ditunjukkan itu berarti nanti ria, ya. Judulnya ria. Maka bukti ikhlas itu sendiri harus kita lakukan secara rahasia. Tidak ada yang boleh tahu kecuali Allah Ta'ala yang tahu akan doa yang kita ucapkan dan kita ungkapkan, ya. Sobat Kalbun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga semua yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga saja semakin bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita selalu dan selalu memuliakan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita dengan bersolawat saja merupakan modal kita agar nantinya kita dipertemukan dan menjadi golongannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan, ya, pada diri saya sendiri terutama dan seluruh pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini, marilah, ya, kita kembali saja kepada kitab kita yang mulia, ya, kembali kepada firman-firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, ya. Jadi kita kembali lagi kepada tuntunan kita, yaitu Al-Quran. Itu sudah kunci mati, ya, karena di sana segalanya ada jika kita mau mempelajarinya dan mendalaminya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan
pada seluruh pemirsa dengan setulus hati saya. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah. Salam sehat selalu, salam sukses untuk kita semua. Dan yang terakhir, saya sangat-sangat mohon maaf ya. Mohon maaf jika di dalam saya bertutur kata dalam tayangan ini banyak kekurangan ya. Dan jika kurang berkenan, mohon saya dimaafkan atas kekilafan saya. Nah, jika sobat semua berkenan, silahkan tuliskan komentar ya, silahkan tuliskan komentar ataupun saran, kritik boleh ya, kritik silahkan. Kita tidak alergi terhadap kritik karena kritik adalah bagi saya adalah bumbunya ya, agar kita selalu ingat ya. Saya sangat terbuka dengan hal itu ya. Tuliskan ya, nanti tuliskan di kolom komentar. Semoga nanti saya bisa menjawab dengan kemampuan saya yang bisa saya jawab nanti ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.